Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markaja yang kami banggakan, welcome back to our channel Markaja Arabia. Insya Allah dalam video kali ini akan kita lanjutkan kajian kitab At-Tahlil Al-Ihsa'i Bistikhdam Barnamij SPSS karya Dr. Osamah Robi Amin untuk tema kedua Maharah Mutaqaddimah atau keterampilan lanjutan. Setelah sebelumnya kita selesaikan beberapa tutorial subtema pertama dari tema kedua ini, yaitu tentang recording atau i'adatul tarmis. Dan dalam video kali ini akan kita lanjutkan subtema kedua dari tema Maharah Mutaqaddimah ini, yaitu subtema tentang Thariqatu Idkhalil Bayanat atau metode input data. Jadi untuk beberapa analisis statistika yang akan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan program aplikasi SPSS ini, baik analisis statistika deskriptif, demikian juga analisis statistika inferensial. Sebelum kedua analisis statistika tersebut dilakukan, tentunya peneliti melakukan proses input data terlebih dahulu. Nah, terkait dengan metode input data ini, ada beberapa cara, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Baik, sahabat Markaja bisa dilihat pada layar. Untuk input data pada aplikasi SPSS ini, paling tidak ada 5 teknik yang dapat dilakukan. Antara lain, input data pada aplikasi SPSS secara langsung. Kemudian, input data pada SPSS dengan menggunakan kode. Selanjutnya, input data pada aplikasi SPSS yang bersumber dari data yang tersimpan pada Microsoft Excel. Jadi, untuk lebih mempercepat input data pada aplikasi SPSS, sebetulnya sebelum dilakukan input data pada aplikasi SPSS tersebut, dapat kita lakukan input data pada Microsoft Excel. Jadi tinggal kita pindahkan. Nanti kita akan sampaikan bagaimana tutorialnya. Kemudian selanjutnya input data untuk tabel berpasangan dan input data untuk sejumlah kode pada suatu sampel. Nah, ini adalah metode atau 5 metode input data yang dapat kita lakukan ketika ingin memasukkan data hasil penelitian pada aplikasi SPSS ini. Sahabat bisa lihat di sini ada beberapa contoh. Di sini ada beberapa contoh hasil copy paste dari aplikasi SPSS. Jadi output pada aplikasi SPSS coba dipindahkan ke PowerPoint ini dan tampilannya seperti ini. Nah, jadi nanti pada tutorial ini akan kita lakukan sejumlah langkah-langkah untuk menampilkan data ya atau untuk menginput data dan tampilannya setelah kita lakukan proses input data tersebut seperti ini. Ya, di sini dapat sahabat lihat ini merupakan tampilan input data yang dilakukan secara langsung dan kemudian untuk tabel berikutnya di sini input data dengan menggunakan kode dan selanjutnya di sini ada input data ya untuk sejumlah sampel sejumlah variabel. Ya, nah ini tadi yang disampaikan. Ya ini untuk input data yang bersumber dari Microsoft Excel. Jadi
setelah kita input datanya pada Microsoft Excel, itu bisa langsung dipindahkan kepada aplikasi SPSS ini. Baik, lebih lanjut dari penjelasan tadi yang akan kita sampaikan tutorial pada subtema kedua metode input data ini ada 5, diulang kembali. Yang pertama, metode input data sampel secara langsung, kemudian metode input data sampel dengan menggunakan kode ya, menggunakan coding, kemudian metode input data file SPSS dari program Excel. Selanjutnya metode input data tabel berpasangan, dan yang terakhir metode input data untuk sejumlah kode pada suatu sampel. Baik, sahabat Markaja, kita langsung saja dibuka. Silahkan yang sedang sambil membuka atau membuka laptopnya bisa dibuka langsung program aplikasi SPSS-nya. Baik sahabat Markaja, setelah kita buka program aplikasi SPSS-nya, tampak di sini tampilan dari aplikasi SPSS yang masih kosong. Ya, ini adalah tampilan file baru. Di sini belum kita berikan nama. Kemudian juga untuk variabelnya masih kosong, demikian juga data view-nya. Nah, untuk yang pertama terkait dengan tutorial metode input data sampel secara langsung. Sahabat Markaja bisa membuka file baru. Ya, ini sudah kita buka file barunya. Kemudian klik pada variabel view. Klik variabel view. Kemudian letakkan mouse pada sel nama. Berarti kita menuju ke sel nama di sini, letakkan mouse-nya. Kemudian tuliskan variabel awal opinion. Ya. Ini sesuai dengan data yang dituliskan, yang tertulis pada buku At-Tahlil al-Ihsha'i bi-Istikhdam Barnamij SPSS. Ya, untuk variabel pertama itu namanya variabel opinion. Kita tuliskan opinion. Kemudian selanjutnya pada tipe ya, pada sel type, nah di sini. Nah, ini ada ya barusan diklik ya. Sekali lagi, nah di sini di type ini ada titik 3. Sahabat klik. Nah, kemudian selanjutnya pada kotak dialog variabel type ini, nah di sini ada beberapa menu ya. Nah, kita klik yang string. Klik string. Nah, kemudian selanjutnya pada karakter 8, nah di sini ada sel ya, karakter 8. Ini maksudnya bahwa jumlah huruf yang dapat kita tuliskan itu maksimal 8. Kalau kita menginginkan sejumlah huruf lebih dari 8, berarti kan di sini nama variabelnya lebih panjang, dapat kita ganti di sini dengan angka misalkan 20 ya. Kemudian selanjutnya klik OK. Nah, di sini secara otomatis ketika kita menuliskan nama variabel lebih dari 20 huruf itu memungkinkan. Jadi tidak akan terpotong nama variabel yang kita maksud. Kemudian selanjutnya klik pada data view score yang harus di-input. Nah, berarti di sini kita ini ya untuk desimal kita kosong.
Dan kemudian sekarang kita tinggal menginput datanya. Data view. Oke. Dan di sini kita inputkan datanya. Sesuai dengan skor ataupun data yang terdapat pada buku At-Tahlil al-Lisai, dapat kita inputkan beberapa data. Di sini untuk opinion itu ada grid, ya. Maksudnya di sini agreed itu setuju. Kemudian netral, kemudian disagreed, ya, tidak setuju. Selanjutnya disagreed, ini bisa kita kopikan. Selanjutnya completely agreed, sangat setuju. Completely agreed. Nah, tadi yang saya sampaikan ya. Jadi dengan dengan jumlah huruf yang banyak ini dapat tertampung, ya, dapat terakomodasi dalam aplikasi SPSS ini. Ketika tadi untuk sel TV-nya kita klik string tadi dan ditambahkan karakternya lebih dari 8. Selanjutnya pada baris ke-6 completely disagreed. Berarti ini ya completely agreed, cuma ditambah agree-nya jadi disagreed. Sangat tidak setuju. Biasanya ini untuk ungkapan pernyataan pada angket ya. Setuju, sangat setuju. Dari netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian selanjutnya netral lagi di baris ke-7 atau sampel ke-7-nya. Kemudian sampel ke-8 netral lagi. Sampel ke-9 disagreed, tidak setuju. Selanjutnya baris ke-10 atau sampel ke-10, kemudian disagreed kembali. Nah, inilah cara tutorial untuk menginput data secara langsung. Jadi ini kan terkait dengan opinion, pendapat dari sampel. Biasanya setelah kita memberikan angket ya, dan beberapa data yang kita peroleh dari angket tersebut, sekali lagi biasanya berbentuk data interval seperti ini. Ada pernyataan setuju, netral, tidak setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju, dan tidak setuju. Nah, jadi caranya tadi sekali lagi dengan menambahkan, nah untuk tipe tadi string ya. Di sini sahabat tinggal klik saja ya, tinggal klik pada jendela variable view ini pada tipe ya. Di sini kita klik yang titik 3, ada string dan kemudian karakternya lebih dari 8, kita tuliskan 20. Baik, kemudian selanjutnya untuk variabel kedua dapat kita input juga, sama langkahnya seperti tadi ketika kita menginput data variabel opinion. Untuk variabel kedua di sini gender, ya, jenis kelamin ya. Tinggal kita tuliskan gender, kemudian pada type-nya ini asalnya numerik kita ganti dengan string. Ya, klik tadi titik 3, klik pada string dan kemudian karakternya kita tuliskan 20. Kemudian oke. Setelah itu masuk pada data view. Nah, di sini gender sudah tertuliskan nama variabelnya dan kita inputkan datanya tadi dari data view.
male, ya, laki-laki, kemudian female untuk sampel kedua, sampel ketiga female kembali, sampel keempat di sini female kembali, sampel kelima male, ya, laki-laki, kemudian sampel keenam female, di sini female, kemudian sampel ketujuh male, sampel ke-8 male lagi, sampel ke-9 kita kopikan dari sampel ke-6 female, dan sampel ke-10 female. Nah, variabel kedua telah kita inputkan ya dengan data seperti ini. Kemudian selanjutnya satu variabel lagi, kita dapat melakukan langkah-langkah prosedur yang sama terkait dengan prosedur pengisian variabel opinion untuk variabel 1 dan juga variabel kedua untuk variabel gender. Variabel ketiga dalam buku ini dituliskan nationality, kebangsaannya, nationality, ya. Nationality, al-jinsiyah. Nah, sama di sini untuk type, kita klik saja pada kolom type ini. Nah, ini sudah otomatis tadi ya, ketika terklik awalnya numerik. Nah, pada 3 titik ini kita klik, dan kemudian string kita klik, selanjutnya karakter ganti menjadi 20, dan oke. Selanjutnya kita masuk pada menu data view. Kita lihat di sini variabel ketiga sudah terganti nationality. Tinggal kita masukkan datanya. Di sini data yang kita dapati dari buku ini untuk baris pertama Egypt. Berarti sampel yang pertama ini didapat dari sampel yang berkebangsaan Mesir. Kemudian Yemen, ya, dari Yaman. Kemudian yang sampel ketiga Egypt kembali. Sampel keempat Saudi Arabia. Selanjutnya sampel kelima Yemen kembali. Sampel keenam Kuwait. Kemudian sampel ketujuh Saudi Arabia. Ya, Saudi Arabia ini kita copy paste ke sampel 7. Kemudian Saudi Arabia lagi sampel ke-8, sampel ke-9 Jordan, dan sampel ke-10 berkebangsaan Kuwait. Ya, kita kopikan, Ctrl C, pindahkan ke sampel ke-10. Ya, ini sahabat Markaja, telah kita lakukan proses input data secara langsung. Ya, terutama sekali lagi ini untuk menginput data berbentuk narasi dari angket. Kemudian selanjutnya untuk tutorial kedua dari subtema kedua ini, yaitu metode input data sampel dengan menggunakan kode. Ya, nah ini kita simpan dulu ya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Sahabat klik menu file, kemudian save as, ya, atau save. Nah, silakan sahabat mau di mana menyimpannya. Misalkan kalau saya di sini di D, kemudian ada latihan program SPSS, dan kemudian di sini file name-nya kita tuliskan sesuai dengan nama tutorialnya, metode input data, kemudian langsung. Setelah itu kita save. Oh ya, ini tadi kan pada ini.
latihan program SPSS ya sudah. Kemudian selanjutnya kita sebentar. Tadi menu file, kemudian save. Kita cari mau menyimpan di mana? Di sini di D. Kemudian saya klik file latihan program SPSS karena mau disimpan di sini. Selanjutnya pada file name kita tuliskan sesuai dengan tutorial pertama ini, yaitu metode input data langsung. Oke, sahabat tinggal klik save. Ya. Sahabat bisa lihat di sini namanya sudah kita berikan nama, kita ganti menjadi metode input data langsung. Oke. Selanjutnya kita masuk pada tutorial kedua, yaitu metode input data sampel dengan menggunakan kode. Sahabat bisa langsung membuka file baru, silakan klik menu file, kemudian new dan data. Kita di sini sudah punya file baru. Oke. Kemudian selanjutnya pada menu variable view, sini variable view kita klik. Pada kolom name ya. Di sini name. Kita letakkan mouse. Kemudian selanjutnya kita tuliskan variabel untuk yang pertama opinion tadi. Opinion. Kemudian selanjutnya silakan sahabat klik ya untuk kolom values. Nah, di sini ada values. Kalau tadi untuk metode input langsung kita klik kolom type. Kalau sekarang untuk metode input data dengan kode, sahabat klik kolom values. Nah, di sini ada titik 3 ya. Titik 3 ini kita klik satu kali. Nah, dan ini tampil kotak dialog value labels. Pada kotak dialog value label ini, silakan sahabat masukkan beberapa kode. Tadi kan kalau metode input data langsung itu ada setuju, kemudian ini ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berarti ada 5 tingkatan ya. Ada 5 tingkatan skor. Nah, kita ambil saja misalkan untuk skor tertinggi kodenya 5 dan 5 kita berikan untuk jawaban sangat setuju. Berarti pada value kita klik masukkan kode 5. Dan kemudian pada label kita tuliskan completely agreed. Nah, ini pada ya value yang tadi 5, labelnya completely agreed. Sangat setuju. Completely agreed. Nah. Oke. Selanjutnya kita klik add. Nah, ini sudah masuk. Jadi untuk yang menjawab sangat setuju, maka diberikan skor 5. Kalau tadi tidak ada kode untuk completely agreed berapa, untuk besaran skornya. Nah, di sini kita tambahkan ya untuk keterangan skornya dengan kode ini 5. Kemudian selanjutnya untuk kode kedua ya 4.
Kemudian labelnya agreed, setuju. Selanjutnya kita add, tambahkan. Nah, ini sudah ada. Jadi untuk ketika ada kode 4 berarti itu tandanya atau artinya itu agreed. Selanjutnya value 3 untuk labelnya netral. Netral. Kita masukkan add. Kemudian untuk kode 2, nah ini keterangan labelnya disagreed. Disagreed. Kemudian kita add, tambahkan. Nah, sudah bertambah. Dan selanjutnya terakhir value-nya 1 dan labelnya completely disagreed. Completely disagreed. Dan kita add, tambahkan. Ya, ini sudah lengkap. Jadi kalau tadi pada metode input data yang pertama, kita berulang kali menuliskan completely disagreed. Kita berulang kali menuliskan disagreed. Demikian juga netral dan agreed serta completely agreed. Nah, kalau dengan menggunakan kode, cukup kita menuliskan kodenya. Ya, dengan menginput pada tadi menu values. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita klik OK. Di sini untuk menu variable view-nya sudah kita setting seperti ini. Dan untuk desimanya ya kita tidak menggunakan desimal. Di sini desimanya kita jadikan 0. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk pada menu data view. Nah, di sini untuk data view kita tinggal menuliskan kode ya sesuai dengan tadi. Kalau tadi kan input data secara langsung menuliskan keterangan dari kode yang dimaksud. Kalau di sini cukup kita dengan menuliskan atau menginput kodenya. Nah, sesuai dengan yang ditulis pada buku At-Tahlil Al-Isra ini, ya, sahabat bisa silahkan input sampel pertama kodenya 4, sampel kedua 3. Nah, berarti ini kalau yang 4 itu tadi artinya dia agreed ya, setuju. Kemudian yang 2 kodenya 3 ini netral. Selanjutnya kodenya 2, sampel keempat 2, sampel kelima 5, berarti ini completely agreed. Selanjutnya sampel ke-6 1, ini completely disagreed artinya. Kemudian sampel ke-7 3 netral, sampel ke-8 3, sampel ke-9 2 ya, disagreed, dan selanjutnya sampai ke-10 disagreed. Nah, ini cukup kita menyimpan kodenya. Nah, jadi sahabat bisa dilakukan ya, metode input data dengan menggunakan kode ini. Kemudian selanjutnya kita coba ya untuk variabel yang kedua. Tadi variabel view-nya itu gender. Ya, di sini gender. Kemudian pada kolom values kita klik. Nah, ini untuk titik 3. Nah, kita masukkan ya pada kotak dialog value-nya ini untuk misalkan tadi ya untuk male laki-laki kita berikan kode 1.
1 ini mail. Dan kita add tambahkan. Nah, ini sudah masuk kodenya 1. Kemudian untuk kode 2 ya, ini female. Dan kita add. Setelah itu oke. Nah, ini untuk desimal kita hilangkan dulu, maksudnya dibuat desimalnya 0. Oke. Nah, ini sudah. Dan kemudian pada data view kita klik. Nah, di sini kita masukkan kode ya. Tadi kalau pada input data langsung sampel yang pertama itu laki-laki, berarti kita inputkan kode 1. Kemudian selanjutnya female kode 2, 2, 2. Selanjutnya keempat male 1, ke-6 female ya 2, ke-7 male lagi, ke-8 male lagi, 9 female, dan ke-10 female. Nah, inilah cara kita menginput data. Kemudian sahabat silahkan bisa mencoba untuk menginput kode untuk negara. Tadi ada Mesir, ada Yaman, kemudian Saudi Arabia, ada Kuwait, dan juga Jordan. Nah, berarti silahkan tinggal diberikan kode saja. Untuk negara Saudi misalkan diberikan kode 1, Kuwait 2, Yaman 3, dan selanjutnya. Jadi di sini kita cukup menuliskan kode, tidak harus menulis lengkap narasi katanya, ya, hurufnya. Baik sahabat, itu untuk tutorial kedua, yaitu metode input data sampel dengan menggunakan kode. Selanjutnya yang ketiga, tutorial ketiga itu metode input data file SPSS dari program Microsoft Excel. Nah, caranya sahabat, saya di sini sudah membuat terlebih dahulu variabel Excel-nya ya. Tapi sebelumnya kita ya save dulu ini supaya kita punya data. Ini kita pada menu file, kemudian save as. Nah, ini pada kita simpan di latihan program SPSS tadi, metode input data, kemudian kode ya. Kita save. Oke, ini sudah ada namanya. Kemudian sekarang untuk tutorial ketiga, input data dari program Microsoft Excel. Sahabat, silakan buka kembali file baru, klik menu file, new, kemudian data. Nah, ini sudah tampilan dari file baru ya pada program aplikasi SPSS. Nah, kebetulan saya sudah menginput data sebelumnya pada Microsoft Excel, jadi sekarang tinggal dipindahkan saja. Dan untuk caranya ya, kalau sahabat sudah membuat ataupun menginput data pada program Excel sebelumnya, kita tinggal cari saja ini dari nah, ini dari toolbars ya, yang telah dijelaskan pada keterampilan dasar. Ini pada toolbars, kita buka open data ya, open dokumen. Nah, kemudian kebetulan saya menyimpannya pada partisi D dan pada file latihan program SPSS. Nah, kita di sini cari ya aplikasi ada program Excel. Nah, ini untuk file of type-nya silakan sahabat ganti terlebih dahulu Excel. Nah, ini ada Excel. Klik. Nah, ini langsung terbaca. Ya, langsung terbaca file Excel yang mau kita inputkan datanya dari program Excel dan kita pindahkan ke program aplikasi SPSS. Ya. Nah, di sini
Kita tinggal masukkan saja ini menu filenya, kita klik ini, maksudnya langsung pada file name, dan ini akan kita buka. Dan sahabat bisa lihat ini sebelum saya klik open, ini pada tampilan data view ini masih kosong ya, masih kosong. Kemudian pada variabel juga ya, tentunya di sini masih kosong, sehingga pada data view juga ini nama variabelnya belum ada. Kemudian skor pada setiap sampel dari variabel yang dimaksud juga belum ada. Nah, ini dari Excel. Setelah kita open, masukkan, kita akan lihat perubahannya. Klik open. Nah, ini ada kotak dialog opening Excel data source. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, ini sahabat. Ini sebetulnya teknik input data yang sangat cepat ya. Jadi cukup kita dengan menginput data terlebih dahulu pada Microsoft Excel, dan kemudian kita pindahkan data tersebut pada aplikasi SPSS. Jadi pada aplikasi SPSS ini kita tidak harus menuliskan kembali, tinggal memindahkan. Nah, kita bisa lihat pada menu variable view-nya. Nah, ini sudah langsung terisikan. Variabel pertama, kawaid, kemudian variabel kedua, kosakata, variabel ketiga, menulis bahasa Arab. Dan kita lihat pada data view-nya, nah ini nama variabelnya sudah kawaid, kosakata, menulis bahasa Arab. Jadi tidak harus kita menulis pada variabel view, pada data view sudah otomatis langsung masuk dari program Excel itu kepada aplikasi SPSS ini. Dan skornya juga sudah sesuai ya, sesuai dengan data yang ada pada Microsoft Excel tadi. Oke sahabat, untuk tutorial ketiga dari subtema kedua ini, silakan sahabat sama disimpan filenya. File, save. Ini kita berikan nama metode input data. Nah, input data Excel. Oke. Setelah ini ya masih di file latihan program SPSS. Kita save. Oke, selesai tutorial ketiga. Baik sahabat Margaja, kita lanjutkan tutorial keempat dari subtema kedua, Maharoh Mutaqaddimah, keterampilan lanjutan, yaitu metode input data tabel berpasangan. Nah, di sini sahabat bisa lihat bahwa ketika kita melakukan penelitian, umpamanya di sini ada sampel yang berasal dari 4 kelas ya. Ini ada kelas 10A, 10B, 10C, dan 10D. Dan dari setiap kelas itu terdiri dari siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan kemudian berjenis kelamin perempuan. Nah, dari kelas A, dari kelas 10A, jumlah siswa laki-laki 30, perempuannya 20. Sampel dari kelas 10B, laki-lakinya 25, perempuan 35. Sampel kelas 10C, laki-lakinya 40, perempuan 10. Dan dari kelas 10D, laki-lakinya 15 dan perempuannya 35. Nah, kemudian cara kita menginput pada aplikasi SPSS, di sini kita tentukan dulu untuk variabel 1 itu frekuensi, berarti akan kita inputkan datanya ini ya. Yang 30, 20, 25, 35, 40 dan selanjutnya. Ini frekuensi variabel pertama. Nanti pada menu variabel view ini yang akan kita tuliskan frekuensi. Nah, pada data view-nya adalah skor-skor ini. Dan kemudian variabel kedua, kode kelas.
Nah, di sini ada kelas 10A, 10B, 10C, dan 10D. Kita berikan kode, misalkan untuk 10A itu 1, 10B 2, 10C 3, dan 10D 4. Dan selanjutnya untuk variabel view ketiga, ya ini variabel ketiga jenis kelamin, dan kita berikan kalau untuk laki-laki misalkan kodenya 1 dan untuk perempuan kodenya 2. Nah, sekarang kita lanjut saja pada tutorial bagaimana cara menampilkan metode input data berpasangan ini pada program aplikasi SPSS. Baik, sahabat bisa lihat di sini tampak tampilan program aplikasi SPSS yang masih kosong. Ya, sudah saya buka. Untuk variabel view-nya di sini masih kosong, kemudian data view-nya juga masih kosong. Nah, tadi telah disampaikan sebelumnya untuk variabel view yang pertama tadi namanya itu frekuensi atau jumlah ya. Oke, kita tuliskan jumlah saja. Jumlah siswa. Kemudian variabel kedua tadi kelas ya, jenis kelas. Dan yang variabel ketiga jenis kelamin. Baik, setelah ini tadi untuk desimal kita buatkan 0 dari setiap variabel. Nah, selanjutnya pada data view kita klik. Nah, lihat di sini. Ya. Untuk jumlah siswa, variabel pertama, jenis kelas, variabel kedua, dan jenis kelamin. Variabel ketiga sudah dapat kita lihat. Berarti sudah terinputkan nama-nama variabelnya. Sekarang tinggal kita memasukkan datanya ya pada data view ini. Nah, kita bisa lihat tadi ya. Ada ini urutannya. Laki-laki 30. Kita urutkan dari sini aja dulu, dari kelas 10A, 10B, 10C, dan kemudian saja 10D. Jadi di sini 30, 20, 25, 35 kita masukkan. Ya, 30, 20, 25. Selanjutnya 35, 40, 10. 35, 40, 10. 35, 40, 10. Dan sampel terakhir ini untuk kelas 10D, laki-lakinya 15 dan perempuannya 35. 15, 35. 15, 35. Oke. Kemudian selanjutnya untuk jenis kelamin, untuk jenis kelasnya? Ya, tadi jenis kelasnya kita telah buatkan kode ya di sini. Untuk kode kelas tadi 10A1, 10B2, 10C3, dan 10D 4. Ini untuk skor jumlah jumlah siswa jenis kelamin laki-laki dan perempuannya. Baik. Nah,
berarti di sini jenis kelasnya ini karena 10A kita berikan ya kode 1, kemudian kode 1 juga untuk sampel kedua. Ini kode 2, yang sampel 4 juga kode 2 karena dari kelas 10B. Selanjutnya untuk sampel kelima kodenya 3, ke-6 3, dan ke-7 4, dan ke-8 juga 4. Kemudian terakhir kita inputkan data untuk jenis kelamin. Tadi laki-laki, sahabat bisa lihat kembali ya. Untuk laki-laki kita berikan kode 1 dan perempuan kodenya 2. Jadi karena ini urutnya 30, 20, 25, 35, berarti yang pertama 1, yang kedua 2, kembali ke 1, 2, dan selanjutnya. Ya, ini jenis kelaminnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi ketika menginput pada SPSS akan tampak seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Kalau kita tadi lihat pada aplikasi PowerPoint seperti ini ya, dibacanya sampel dari kelas 10A, 10B, 10C, 10D, laki-laki 30, perempuan 20, dan selanjutnya. Ketika kita input pada aplikasi SPSS menjadi seperti ini. Ya, jadi perlu kita tentukan variabel view-nya dulu apa. Tadi jumlah siswa, jenis kelasnya, jenis kelaminnya, dan kemudian baru data view-nya kita inputkan. Ya, jumlah siswa sesuai dengan skor tadi yang tertulis di dalam PowerPoint. Kemudian untuk jenis kelas dan jenis kelamin kita tentukan kode untuk masing-masingnya. Nah ini ya, jadi sangat sederhana, ini mudah. Tinggal tadi menentukan dulu variabelnya dari ketiga data yang ingin kita masukkan pada menu variable view. Baik sahabat Markaja, kita masuk pada tutorial kelima, tutorial terakhir dari subtema kedua metode input data ini, yaitu metode input data untuk sejumlah kode pada suatu sampel. Nah ini maksudnya bahwa ketika kita akan menginput data, biasanya sampel yang kita libatkan dalam penelitian tersebut ada yang dikategorikan sebagai sampel bebas dan juga sampel tak bebas. Ada sampel independen dan juga sampel sampel tidak independen. Ya, atau sampel tak bebas. Nah, untuk sampel tak bebas itu yang akan kita gunakan analisis datanya biasanya menggunakan rumus Poirot Simple T-Test. Sementara pada sampel bebas atau ya independent sample biasanya menggunakan nanti formula untuk analisis data, analisis statistika inferensialnya menggunakan independent simple t-test. Nah, ketika formula yang akan digunakan pada uji hipotesis menggunakan uji T, yaitu Poirot Simple T-Test dan Independent Simple T-Test, maka untuk menginput data di awal juga perlu dibedakan. Apakah tadi sekali lagi kita yang kita inputkan itu merupakan data atau skor yang berasal dari sampel tak bebas, ataukah sebaliknya dari sampel yang bebas. Karena tadi sekali lagi akan berdampak pada uji analisis statistika inferensialnya, sehingga dari input datanya harus benar. Baik, untuk Poirot Simple T-Test, ya, mungkin sebelum masuk pada tutorial SPSS-nya, saya sampaikan terlebih dahulu
pengertian dari sampel tak bebas memperjelas tadi yang telah disampaikan. Sampel tak bebas merupakan sampel yang keberadaannya saling berkorelasi atau distribusi kedua data sampel itu tidak independen, tetapi secara rasional ataupun teoritis berkorelasi. Esensinya bahwa analisis perbedaan dua rata-rata sampel tak bebas adalah bahwa kedua data yang ingin diuji perbedaannya berasal dari satu kelompok sampel yang sama yang menghasilkan dua distribusi data. Nah, contohnya biasanya kalau sahabat ingin melakukan penelitian eksperimen, biasanya itu ada tes awal, pretest, dan juga ada post-test, tes akhir. Nah, untuk mengetahui perbandingan antara pretest dan post-test, biasanya menggunakan analisis data statistik inferensial dengan varied simple t-test. Nah, inilah sampel tak bebas. Jadi, kedua data berasal atau bersumber dari sampel yang sama, hanya yang membedakan yang data pertama itu dari skor tes awal dan data yang kedua dari data skor tes akhir. Nah, itu adalah contoh dari sampel tak bebas sekaligus definisinya. Sementara itu kalau independent simple t-test ya merupakan sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi atau dua sampel yang tidak berkorelasi atau independen. Ya. Jadi kalau misalkan tadi pretest post-test, nah ini tidak demikian. Tapi kita mengukur suatu variabel pada sampel A misalkan, dan kemudian kita mengukur satu variabel lain pada sampel B. Berarti ini skor yang akan kita input datanya berasal dari dua sampel yang berbeda, sehingga keduanya tersebut dikategorikan sebagai sampel independen. Baik sahabat, kita langsung masuk pada tutorial ya. Tutorial untuk caranya sahabat bisa lihat di sini kita buka ya file baru, kemudian new dan data. Ya, di sini file baru telah dibuka. Oke, sahabat, karena saya sebelumnya telah menginput data biar lebih cepat prosesnya, akan saya open saja dari new file ini atau dari file baru ini supaya tidak terlalu begitu lama. Ya, kita buka. Kemudian di sini bisa lihat. Nah, ini untuk yang pertama tadi metode input data untuk sampel tak bebas. Ya, yang tadi akan menggunakan uji varied sample t-test. Klik ini, open. Nah, sahabat, cara menginputnya seperti ini. Jadi, nanti oleh sahabat bisa dipraktekkan tutorial ini. Nah, ini ada pada menu variable view, sahabat silahkan tuliskan untuk variabel pertama sampel 1, dan kemudian pada pada variabel kedua itu sampel 2. Dan ini desimalnya 0 dan 0. Dan selanjutnya pada data view akan tampak seperti ini, variabel sampel 1, variabel sampel 2. Dan silakan tinggal diinputkan datanya. Ya, data dari sampel 1 berapa, sampel 2 berapa. Berarti ini tadi maksudnya kalau misalkan sampel 1 itu berarti pretest misalkan ya, atau tes sebelum dilakukan sebuah uji coba, sebuah perlakuan, dan sampel 2 merupakan post test atau tes setelah dilakukan uji coba. Oke. Nah, ini adalah cara kita menuliskannya. Ya, cara kita menginputkan datanya. Atau kalau ingin lebih spesifik, ingin diganti umpamakan nama dari variabel sampel 1 sama sampel 2-nya, silahkan bisa diubah. Ya, di name kita ganti misalkan pretest
pretest berbicara. Berarti ini yang dimaksud adalah hasil tes awal kemahiran berbicara bahasa Arab. Dan pada sampel kedua, post test. Ya. Post test berbicara. Berarti ini adalah skor hasil tes akhir dari tes kemahiran berbicara. Ini biar sama. Tes berbicara. Nah, jadi sahabat nanti tinggal buat saja variabelnya seperti ini. Sekali lagi untuk kolom name, variabel pertama pretest berbicara, kemudian pada variabel kedua post test berbicara. Selanjutnya kita lihat data view. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi baris pertama ini menunjukkan pretest dan post test sebagai sampel 1 dan sampel 2, dan ini adalah skor-skornya. Cara menginput data untuk sekali lagi sampel tak bebas seperti ini ya caranya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian untuk input data dari sampel bebas atau independent sampel, nah caranya tidak demikian ya. Kita lihat, saya juga sudah kita buka dulu file baru dulu ya. Ini file baru. Nah, kemudian kita open. Di sini saya sudah, kalau tadi pirate simple, nah ini adalah independent sample. Sobat bisa lihat, ini masukkan open. Nah, ini ya. Jadi masih sama skornya apa yang tadi telah di input dituliskan pada sampel pirate ya, atau sampel yang tak bebas. Nah, sementara pada sampel bebas, jadi kalau tadi kita lihat pada variable view-nya, nah ini. Kalau tadi pada variabel pertama ya, kita tuliskan sampel 1 dan pada variabel kedua sampel 2. Nah, kalau di sini berbeda. Variabel 1 kita tuliskan sampel, berarti keseluruhan skor dari sampel yang kita lakukan penelitian akan dituliskan secara keseluruhan. Dan kemudian pada variabel keduanya itu adalah kode. Kode untuk membedakan berasal dari sampel 1 ataukah dari sampel 2. Nah, kita lihat di sini untuk data view-nya, nah, tampilannya seperti ini. Jadi, sekali lagi kalau pada sampel tak bebas tadi, posisinya sampel 1 variabel 1, sampel 2 variabel 2. Kalau untuk input data independent sample t-test, sampel itu skor berada pada satu variabel, satu kolom ini ya, yang 20 skor itu berada pada 18 ya, berada pada satu variabel. Dan kemudian di variabel kedua ini ada kode. Jadi kode 1 sampai 9 ya, dari sampel 1 sampai 9 berarti ini menunjukkan berasal dari sampel 1. Sementara untuk skor dari sampel 10 hingga sampel 18 diberikan kode 2, berarti tandanya ini berasal dari sampel kedua. Baik sahabat Markaja yang kami banggakan, demikian penjelasan tutorial tema kedua, keterampilan lanjutan untuk subtema metode input data yang tadi telah dijelaskan 5 tutorial, antara lain metode input data secara langsung, metode input data dengan menggunakan kode, metode input data yang bersumber dari Microsoft Excel, selanjutnya metode input data tabel berpasangan, dan terakhir
barusan telah kita saksikan tutorial untuk metode input data dengan menggunakan kode pada suatu sampel tertentu. Tadi ada sampel tak bebas, ada juga sampel bebas. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba mempraktikkan subtema kedua dari tema Maharah Mutaqaddimah ini. Insya Allah pada video selanjutnya akan kita lanjutkan tutorial tema ketiga tentang statistika deskriptif dan penyajian data dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Terima kasih. Bila liqa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.